Berjus Renungan Harian Anak. Salam Habatus anak-anak, hidupku bagi Kristus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan baik, panggil kami terus belajar firman Tuhan, supaya kami mengenal Allah, mengasihi firman, dan hidup bagi Kristus. Kami mohon belas kasihan anugerah pertolongan Tuhan, supaya kami mengerti dan kami taat pada pimpinan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Nah, anak-anak, Alkitab memberitahu Daud hidup dalam belas kasihan Allah. Daud mempercayakan hidupnya sepenuh-penuhnya pada kedaulatan, keadilan, pertolongan, belas kasihan, dan yang lainnya hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah. Pengenalan yang benar akan Allah ditunjukkan Daud dalam sikap hidupnya terhadap orang-orang di sekitarnya, di sekelilingnya. Daud pernah berbelas kasihan pada Raja Saul yang jahat kepadanya. Dan kali ini pun Daud kembali berbelas kasihan pada Absalom putranya. Kisah ini dicatat dalam kitab 2 Samuel 18 ayat 1 sampai 18. 2 Samuel 18, kisah satu-satunya perang saudara yang pernah terjadi dalam sejarah kerajaan Israel bersatu. Perang antara sang ayah Daud dan sang anak Absalom. Perang antara keluarga Daud sendiri. Alkitab mencatat Daud tidak marah kepada Absalom dan pengikutnya. Absalom hatinya sudah buta karena dosa. Tidak peduli lagi. Ia hanya memikirkan kekuasaan, kesenangan, mau-maunya sendiri. Padahal Raja Daud sudah menerima dan memberi kebebasan kepada Absalom setelah pulang dari pembuangan. Tapi Absalom menyalahgunakan semua anugerah Allah yang ditunjukkan melalui Daud ayahnya. Absalom kurang ajar, anak durhaka. Absalom berdosa. Anak-anak, dosa sangat mengerikan ya. Dosa membuat manusia yang dicipta menurut peta teladan Allah menjadi manusia melawan Tuhan yang menghancurkan diri sendiri dan orang lain. Absalom berdosa, tapi kamu juga saya pun orang berdosa. Roma 3 ayat 10. Dan perang pun tidak dapat dihindari. Lalu Daud mempersiapkan peperangan. Daud memilih 3 pemimpin utama dari seluruh tentaranya. Yoab, Abisai, Itai. Anak-anak, Daud kembali menunjukkan sikap belas kasihan terhadap Absalom anaknya. Mari kita baca sama-sama ayat kelima. Dan Raja memerintahkan kepada Yoab, Abisai dan Itai demikian. Perlakukanlah Absalom, orang muda itu dengan lunak karena aku. Dan seluruh tentara mendengar ketika Raja memberi perintah itu kepada semua kepala pasukan mengenai Absalom. Pertempuran pun terjadi dan menjadi besar sehingga banyak orang Israel melarikan diri ke dalam hutan dan lebih banyak lagi tentara yang tewas. Absalom dikisahkan menunggangi bagal masuk ke dalam hutan, lalu dia tersangkut di sebuah pohon. Yoab dan 10 anak buahnya menikam dan memukul Absalom hingga tewas. Mari kita baca sama-sama ayat 14. Tetapi Yoab berkata, "Aku tidak mau membuang-buang waktu dengan kau seperti ini." Lalu diambilnyalah 3 lembing dalam tangannya dan ditikamkannya ke dada Absalom. Sedang Absalom masih hidup di tengah-tengah dahan pohon tarbantin itu. Absalom tewas. Absalom mati bersama dosa-dosanya. Anak-anak, ketika kita belajar kisah umat Allah, banyak hal bisa kita rasakan. Suka, duka, silih berganti. Tapi yang paling penting adalah Allah di dalam kasih-Nya yang besar memimpin seluruh kisah umat Allah. Daud, Absalom adalah orang-orang yang menerima kebaikan Allah. Daud menerima kasih Allah dan menghidupinya. Dia taat ikut pimpinan Allah. Absalom mau menerima semua kebaikan Allah, tapi tidak taat pimpinan Allah.
Allah mengasihi Daud, Absalom, kamu, dan saya. Bukan hanya Daud Absalom saja yang Allah karuniakan belas kasihan. Kamu, saya juga Allah sudah berikan. Sebenarnya kamu dan saya tidak pantas menerima semua kebaikan Allah. Yang pantas itu kamu, saya dihukum karena dosa-dosa kita. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan manusia ciptaannya, Allah memberikan putra tunggalnya mati di kayu salib untuk menggantikan hukuman dosa kamu, saya, dan banyak orang. Dialah Tuhan Yesus Kristus. Lalu Tuhan Yesus bangkit pada hari ketiga, menang hidup selamanya. Supaya yang percaya dosa dihapuskan. Hidupnya baru dipimpin Roh Kudus. Hidup di dalam belas kasihan Allah. Sehingga kamu dan saya punya sikap belas kasihan. Kasih terhadap sesama, bahkan hewan, tumbuh-tumbuhan. Belas kasihan, kasih yang dari Allah yang kita tunjukkan. Contoh kepada sesama. Sebagai anak kita mau taat hormat kepada orang tua kita. Kalau kepada hewan, binatang, tidak mau sembarang menyakiti hewan, binatang ciptaan Tuhan. Misalnya ikan, burung, kucing, anjing. Kalau kepada tumbuh-tumbuhan, kita tidak mau sembarang merusak bunga-bunga, pohon-pohon. Semua kita lakukan karena kasih Tuhan Yesus yang ada di dalam hidup kamu dan saya. Dan hasilnya nama Allah dimuliakan. Kita jadi berkat. Diri sendiri pun diberkati Tuhan. Mau ya anak-anak, kamu dan saya hidup dalam belas kasihan Tuhan. Habatus, hidupku bagi Kristus. Nah, buat anak-anak yang belum percaya Tuhan Yesus, maukah kamu percaya kepada Tuhan Yesus yang penuh belas kasihan? Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur karena kami adalah orang-orang beruntung. Orang-orang yang sudah menerima belas kasihan Tuhan. Ketika Tuhan mati menggantikan hukuman dosa kami disalibkan, tetapi Tuhan bangkit memberkati kami menjadi orang-orang yang mau memiliki belas kasihan Tuhan untuk kami berikan kepada dunia dan segala isinya dalam pimpinan Tuhan. Ampuni kami jika kami masih kurang berbelas kasihan. Kami mohon supaya kami bisa hidup seperti yang mau Tuhan inginkan untuk kami kerjakan. Tolonglah kami demi untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Tuhan memberkati.